Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada ya, khususnya teman-teman yang suka coding mengoding. Untuk kali ini saya akan bahas satu topik, yaitu tentang replikasi database. Database yang saya gunakan di sini adalah MySQL. Jadi replikasi itu ada dua macam ya, ada replikasi master to master, ada replikasi master to slave. Jadi artinya replikasi itu adalah menduplikat ya intinya. Jadi secara tekniknya, jadi menduplikat database yang kita pakai atau database yang sedang dipakai ke database yang lain. Jadi ketika database master atau database yang biasa kita pakai rusak, kita punya cadangan database. Jadi artinya replikasi itulah adalah mencadangkan database dari database utama ke database cadangannya atau database sleeve-nya ya. Master to master adalah duplikat atau replikasi data di mana kedua datanya itu saling sinkronis ya. Jadi ketika ada perubahan di database master, misalkan di database master kalian menambahkan nama database baru atau menambahkan tabel atau menambahkan isi dari tabelnya, maka database sleeve-nya dia akan ikut berubah atau akan ikut menambah data seperti yang ditambahkan di database masternya. Begitupun sebaliknya, jadi ketika kita menambahkan sesuatu di tabel sleeve, maka tabel masternya akan mengikuti perubahan-perubahan data yang ada di database sleeve itu sendiri, begitu ya. Jadi keduanya saling berhubungan jadinya. Nah, kalau master to sleeve, perubahannya adalah ketika terjadi di database master. Jadi kalau database master ada perubahan, maka datanya akan masuk secara otomatis ke database sleeve. Tapi kalau ada perubahan di database sleeve, tidak akan terjadi efek atau tidak ada perubahan ke database master, gitu ya. Jadi master to master perbedaannya dengan master to sleeve. Nah, sekarang kebutuhannya, sekarang saya mau membuat replikasi master to master. Kenapa master to master? Karena seperti ini kasusnya. Di sini saya punya database 2 ya. Yang ini database master, database lokal ya, lokal di PC ini PC kliennya, saya remote nih. Jadi database ini menggunakan database lokal. Saya buka dulu biar nggak bingung. Nah, di sini biasanya di kantor Prima Center ini menggunakan database lokal ini ya. Jadi database lokal semuanya mungkin ada sekitar berapa komputer ya, ada 7 komputer, semuanya ke sini linknya ke satu server, yaitu server lokal. Tapi ada beberapa cabang di luar kantor, itu ada sekitar 11 cabang yang mengakses database si lokal ini. Nah, sebelumnya saya gunakan sistem pakai DDNS. DDNS itu seperti ini. Nah, pakai DDNS ya kayak gini. DDNS fungsinya hanya untuk membaca IP dari provider. Kebetulan ini IndiHome, jadi IP-nya ini berubah-ubah. Jadi saya gunakan DDNS agar ketika si klien nyambung ke database ini menggunakan IP itu tidak harus mengganti setiap hari atau setiap reset modem. Maka saya gunakan DDNS. Jadi artinya gini, beberapa klien tadi yang 11 klien itu langsung nembak ke sini, ke lokal ini ya, ke lokal dengan menggunakan IP si provider. Nah, itu bisa seperti itu, tapi kendalanya ketika server down atau server yang ada di kantornya itu ada gangguan, baik internetnya down, terus database-nya rusak atau apapun yang terjadi, otomatis semua cabang yang link ke database ini terjadi crash ya, jadi tidak bisa dijalankan aplikasinya. Nah, untuk itu saya gunakan sistem replikasi di mana data yang di server ini akan otomatis di copy atau direplikasi ke sini ya, ke Prima Center.
Nah, ini kebetulan Prima Center ini adalah di VPS, jadi dari sini disalin ke sini. Jadi cara salinnya bisa per satu database atau bisa juga semua data yang ada di lokal. Misalkan seperti ini, saya buka dulu ya databasenya. Nah, di sini ada beberapa database. Teman-teman bisa mereplikasi semuanya secara otomatis atau bisa juga per database. Jadi artinya databasenya dipilih, cuman database mana aja yang mau direplikasi, begitu ya. Nah, ini database lokal. Saya buka satu lagi yang Prima Center, misal ini yang PPS ya. Jadi di sini ada dua database yang sama, yaitu nama databasenya ini ya, DBDC 2014. Lalu yang ini juga sama, di sini ada namanya DBDC 2014. Nah, dari sini saya selalu copy manual atau lewat program, lewat sinkron ya di aplikasi ini. Kebetulan aplikasinya aplikasi inventory. Sebelumnya saya gunakan sistem impor ekspor. Jadi dari sini, dari lokal ini diimport lalu masuk ke sini, ke PPS. Jadi beberapa data yang harus diimport ke server untuk kebutuhan klien atau toko-toko ya, yang 11 toko tadi, seperti data barang, terus update harga dan lain-lain. Nah, sekarang saya mau coba sistem replikasi. Jadi saya mau mereplikasi database yang ada di sini di lokal ya, yang ada di lokal ini ke PPS. Jadi satu bundle data yang di lokal ini akan di copy atau diduplikat ke PPS. Kenapa saya menggunakan teknik master to master? Karena perubahan di server di sini ini sebagai office ya, DC kegiatannya adalah merubah harga atau menambah data barang baru, terus pengiriman dan lain-lain. Dia masuknya ke sini ke lokal, dan si data lokal tadi yang ketika ada perubahan harga harus dikirim ke setiap outlet. Nah, sedangkan si outlet hanya bisa baca ke bagaimana si outlet bisa membaca semua perubahan yang ada di server ini, yang ada di server lokal tadi. Nah, caranya adalah semua cabang yang 11 cabang tadi, 11 toko, saya arahkan ke database yang ada di VPS. Jadi perubahan harga dan lain-lain dia taunya dari database yang ada di server ini. Jadi dari sini otomatis dari lokal harus dikirim ke VPS. Nah, itu saya gunakan teknik replikasi database dari lokal ke Prima Center. Dan sebaliknya, ketika si outlet atau si toko-toko yang 11 cabang tadi ada penjualan atau ada pengeluaran kas dan lain-lain, dia harus ngirim data juga ke sini, harus ngirim data ke data VPS ya, ke server ini. Lalu akan dibaca oleh kantor ya, oleh office, apa saja penjualan setiap outlet. Jadi otomatis database yang di sini, yang di VPS, harus bisa update juga ke database yang lokal. Itu alasan kenapa saya gunakan teknik replikasi master to master. Jadi ketika ada perubahan di sini harus ngerubah ke lokal, dan ketika ada perubahan di lokal harus ngerubah juga ke si master, ke si server ya, gitu cara gitu ya. Jadi syarat pertama kalian harus bisa saling ping ya, harus bisa nyambung antara lokal dengan si VPS. Pertama dari host antar lokal dan VPS itu harus saling sambung dulu. Nah, di sini kita cek dulu ya. Ctrl C, di clear dulu ya. Nggak bisa di sini, beda. Oke, misalkan seperti ini. Pertama saya ping dulu yang lokal. Ini lokal di komputer server kantor. Saya gunakan di DNS, jadi saya cukup seperti ini ngepingnya, ping Prima Centre dc.ddns.net. Oke, sudah reply ya, bagus. Lalu saya harus ngeping ke PPS yang ini. Nah, di sini IP-nya adalah, saya lupa lagi guys, lihat dulu. IP-nya adalah ini ya. Kontrol copy.
guys. Jadi ada begitunya. Nah, oke, sudah aman. Dari sisi koneksi sudah bagus. Lalu yang kedua, harus ada yang dirubah dulu di sisi mysql.ini ya. Jadi kalian bisa langsung masuk ke bagian MySQL-nya di Explorer, atau bisa juga lewat command prompt ya kalau sudah terbiasa dengan command prompt. Nah, syarat kedua, server yang dijadikan production atau di sini saya PPS yang akan jadikan production harus sudah di open ya si pot-potnya. Cara ngeceknya kalian bisa ketik aja sudo ufw status ya. Salah guys, ini yang lokal ya. Di sini sudo ufw status. Nah, di sini statusnya inaktif, jadi kalian harus mengaktifkan dulu. Caranya sudo ufw enable ya. Enable. Salah sudonya, sudo. Yes. Nah, coba kita lihat lagi status ya. Nah, ini sudah aktif. Dan di sini pot-potnya yang sudah aktif, semuanya sudah aktif ya. Sudah aktif semua nih, ada 803306 untuk, nah ini untuk database yang penting yang ini ya. Oke, sudah teropen. Kenapa ini ada yang sama nih? Ini untuk yang V6 dan ini yang V4 ya. Nah, sekarang kita cek lagi si MySQL-nya, yaitu caranya sudo systemctl status MySQL. Astagfirullahaladzim, salah melulu saya nulis, kurang S. Nah, ini sudah aktif ya, sudah running. Kita edit dulu settingan MySQL-nya, yaitu ada di alamatnya, ada di mana ya, etc terus MySQL. Nah, jadi kalau teman-teman tidak tahu alamatnya ada di mana, saya bisa lihat di sini ya caranya nih, kalau pakai Big Fish. Atau bisa juga editnya langsung di sini boleh. etc MySQL lalu di sini dan ini. Berarti saya ini tinggal copy ya. Copy ke sini nih. Kopinya di sini, pastenya tuh klik kanan. Nah, lalu slash lagi apa? Nah, ini MySQL di CNF. MySQL di .cnf lalu enter. Nah, maka akan tampil seperti ini. Lalu edit di bagian MySQL di bagian bawah ini. Di bagian ini ada beberapa yang harus kalian rubah. Yang pertama, kita rubah dulu bin address ya di bagian bawah nih. Coba di scroll aja ke bawah. Ini nih di bagian bin address, kalau kalian terbuka seperti ini, silahkan kasih remake aja ya gini, agar bisa dibaca di luar. Tapi bisa juga kalian gunakan 0000 ya untuk lebih aman, karena ini hanya contoh, jadi saya crash aja, ditutup, jadi artinya tidak dipakai. Nah, lalu ke bagian bawah yang bagian server ID mana? Nah, ini ya, server ID nya kita rubah jadi 1, karena ini tadi kan sebagai server atau sebagai production. Oke, server ID jadi 1, logbinnya kita pakai yang ini. Lalu untuk database, nah lalu di sini database untuk binlog, dodb dan ignoredb, saya pakai database yang ini, dbdc 2014 master ya. Jadi artinya hanya mereplikasi satu database, yaitu namanya adalah dbdc 2014 master. Lalu berikutnya Ctrl X, lalu pilih yes untuk menyimpan data. Ctrl X lagi, lalu enter. Oke, udah balik. Lalu berikutnya kita restart dulu MySQL nya. Jadi caranya sudo
sistemctl restart MySQL, lalu enter. Tunggu beberapa detik. Oke, sudah selesai untuk setting server. Jadi tadi yang disetting hanya server ID dan binlog ya, sama address. Nah, berikutnya kita harus bikin user untuk replikasinya. Jadi untuk bikin user kita harus masuk dulu ke MySQL-nya. Caranya sudo MySQL, usernya root dan passwordnya, lalu enter. Nah, di sini passwordnya emang tidak terlihat ya, jadi kalian silahkan aja ketik password rootnya kalau ada, kalau tidak ada langsung di enter, maka tak akan tampil seperti ini. Lalu berikutnya kita harus bikin user replikasi, yaitu caranya create user. Itu bikin user teman-teman bisa aja menggunakan ini ya, biar gampang. Kalau tidak begitu paham pakai command prompt, kalian bisa gunakan phpMyAdmin atau apapun lah itu ya. Tapi untuk kali ini saya contohkan pakai command ya. Jadi caranya create user, lalu nama usernya misalkan saya namain master, lalu di sini add. Nah, ini add-nya harus nunjuk ke IP yang ini, IP yang lokal ya. Tadi IP lokal saya sudah ganti dengan DDNS, yaitu prima centre dc .ddns.net. Oke, ini harus dipastikan dulu ngeping apa tidak ya. Kita coba dulu cmd ping prima centre dc.ddns.net. salah, prima. Nah, ini udah reply ya, jadi artinya saya sudah bisa connect ke komputernya ini ya. Oke, tutup prima centre DDNS. Oke, lalu identifikasinya saya samain aja ya, master, lalu titik koma, enter. Error guys. Nah, ini passwordnya kurang safety katanya ya, jadi harus dirubah, harus kuat passwordnya. Create user, ini harus diketik ulang nih kalau gagal. Master at prima centre dc.ddns.net, lalu identifikasinya by, ini passwordnya harus kuat nih. Nah, saya kasih seperti itu, lalu enter. Create user master at prima center identifikasi. Oke, lalu enter. Nah, ini sudah berhasil ya, bikin satu user. Oke, berikutnya si user master ini harus diberi akses untuk bisa melakukan replikasi. Jadi caranya grant replication sebagai slave on bintang tuh nama usernya. Ini nama usernya master at prima centre dc.ddns.net. Oke. Nah, di sini titik bintang ini artinya nama databasenya. Jadi kalau kalian tidak tahu atau mau semuanya database bisa direplikasi, maka kasih bintang. Oke, lalu klik enter. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita lihat statusnya. So master status, jangan lupa kasih /g ya. So master status dibalik guys, slashnya harusnya gini, G. Tadi saya sudah bikin. Nah, ini ya hasilnya.
Nah, grainnya di sini yang terpilih adalah slab ya. Nah, nih ya. Ini hasil dari pembuatan tadi buat user. Jadi teman-teman bisa juga membuat usernya lewat sini ya. Jadi tinggal langsung add. Misalnya ini saya hapus dulu nih. Saya delete yang rep. Oke, jadi ini ada save. Oke, close. So master